Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah jarak jauh kita di bahasan serial yang ke-7, kuliah Matfis 3. Hari ini adalah materi kita terakhir sebelum nanti kita melaksanakan UTS pada hari Senin pekan depan. Kita akan membahas rumus rekurensi fungsi Lisandre atau polinomial Lisandre. Nah, sebagaimana di fungsi Bessel ada beberapa rumus rekurensi pun juga di bahasan fungsi Lisandre. Nah, kita menggunakan indeks n, notasi indeks L, maaf. Ya, kalau di Bessel kita menggunakan n, di sini kita menggunakan L. Nah, bisa saja notasi L ini diambilkan dari Lisandre. Jadi di bahasan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana penyajian PLX ya. L ini dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemarin saya sudah sajikan tabel untuk P0 itu berapa, P1 berapa, P2 berapa dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa rumus rekurensi yang bisa saya sajikan di sini. Ini yang pertama misalnya L ya, L P Lx sama dengan dalam kurung 2L min 1 kalikan ini X ya maksudnya, bukan kali ya. X PL min 1 X dikurangi dalam kurung L min 1 PL minus 2 X. Oke ya, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua ini X PL aksen ya, X ini maksudnya adalah turunan pertama terhadap X ya, karena PL ini adalah polinomial dalam variabel X ya, polinomial Lisandre dalam variabel X ya. X P aksen PL aksen X ini adalah turunan pertama terhadap X, kemudian dikurangi PL 1 ini juga turunan pertama terhadap X sama dengan L PLX. Yang ketiga ada PL aksen X ya, ini juga turunan pertama terhadap X dikurangi XP L aksen ya, L1X kemudian sama dengan L PL1X. Yang keempat 1 min X kuadrat dalam kurung dikalikan PL aksen X, ini adalah sekali lagi turunan pertama terhadap turunan P terhadap turunan pertama P terhadap X, kemudian sama dengan L dan seterusnya ya, bisa tulis seperti ini ya. Kemudian yang kelima seperti ini 2L per 1 PLX sama dengan PL per 1 aksen turunan pertama terhadap X dikurangi seperti ini. Oke ya. Nah, ini selengkapnya nanti bisa dicek di buku BOAS. Nah, bagaimana membuktikannya ya? Tentu saja nanti kita tidak akan bahas semuanya, bagaimana membuktikan semuanya ini. Nah, kita mungkin ambil salah satu saja. Nah, dengan alur logika yang sama nanti kita bisa gunakan ya untuk membuktikan yang lainnya. Nah, dari mana kita membuktikannya? Kemarin kita udah bahas di pertemuan sebelumnya apa yang disebut sebagai generator ya, fungsi Lisandre. Jadi ini P X H, jadi ini fungsinya dalam variabel X dan H. Ini sama dengan ini yang disebut sebagai relasi fungsi generator ya, generator fungsi Lisandre 1 min 2xh plus h kuadrat ya dalam kurung pangkat minus setengah ya, pangkat minus setengah sama dengan sigma dari L dari sama dengan dari L sama dengan 0 sampai tambah hingga PLX ya, PLX P adalah polinomial Lisandre dalam variabel X, H dikalikan H pangkat L. Nah, dari sini kemudian kita akan melakukan diferensial atau penurunan ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan fungsi ini, generator fungsi Lisandre ini kita akan turunkan terhadap H ya, terhadap H. Jadi ini fungsi apa generatornya ya, P dalam variabel X, H, X dan H. Yang pertama kita akan turunkan terhadap H ya. Kita akan turunkan terhadap H. Artinya dP dH ya. dP dH. Ya, kita turunkan terhadap H. Nah, maka kanan dan kiri ya. Ya, ini kalau kita turunkan terhadap H, maka kanan dan yang kiri ya, kanan dan kiri akan kita turunkan terhadap H. Maka seperti ini tulisannya. Ya. Ini yang sebelah kiri turunkan terhadap H dan yang sebelah kanan juga kita turunkan terhadap H. Ya. Nah, kalau ini kita turunkan terhadap H, ya, maka kita akan dapatkan ini minus setengah ya. Minus setengah di sini. Faktor pengalinya ada minus setengah, kemudian
Sebenarnya kalau ini turunan terhadap 0 ya 0, kemudian yang ini minus 2x, kemudian turunan yang ini adalah 2h. Jadi minus setengah ya dikalikan dalam kurung minus 2x plus 2h, kemudian ini pangkat minus 3/2 ya. Ini turunan biasa ya. Jadi 1 minus 2x plus h kuadrat pangkat minus 3/2. Sementara bagian yang ini kalau kita turunan terhadap h, maka saja ini PLX ini tetap ya, karena ini kalau kita turunan terhadap h ini berubah menjadi konstanta karena P ini adalah polinomial yang dia hanya punya variabel x. Maka ketika kita bagian yang ini kita turunkan terhadap h, maka yang ini saja, yang faktor kali h pangkat L, sehingga ini L kalikan h pangkat L min 1. Oke, itu yang pertama. Nah, sehingga kita punya persamaan ini ya. Oke ya. Ya. Jadi ini minus setengah ya, minus 2x plus 2h, sehingga minus ini berubah menjadi plus dan ini menjadi minus, sehingga x min h ya. Jadi minus ini jadi plus, x ini menjadi minus ya, h. Jadi x plus h, bagian yang ini tetap. Jadi x min h, maaf ya. Jadi x minus h. Ya. Nah, sehingga kita mendapatkan ini sekarang. Dalam kurung ya, x minus h ya dikalikan 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat minus 3/2 ya. Nah, sementara yang ini seperti penulisan sebelumnya. Oke, kemudian yang berikutnya kita turunkan ya generator fungsi Lysandra dalam x ya terhadap x, artinya dp dx ya. Nah, sehingga sama dengan proses yang sebelumnya, kita turunkan yang kiri dan yang kanan juga terhadap x. Oke, terhadap x ya, ini terhadap x, ini terhadap x ya. Ini tulisannya. Nah, sehingga ini kalau kita turunkan ini minus setengah, ke sini minus setengah, turunkan terhadap x yang ada di dalam kurung ini, berarti ini ya, menjadi minus 2h. Kalau ini 0, kalau kita turunkan terhadap x ini 0, yang ini juga 0 ya. Sehingga minus 2h ya. Turunkan terhadap x ya. Jadi minus 2, sehingga minus setengah minus 2h. Yang ini 1 minus 2x plus h kuadrat pangkat minus 3/2 ya. Nah, sementara yang ruas kanan ya, ini PL aksen ya. Karena ketika kita turunkan terhadap x, maka tentu saja yang ini tetap karena berlaku sebagai konstanta. Nah, yang ini adalah polinomial yang merupakan variabel x, sehingga turunan pertama terhadap x ini adalah PL aksen x ya, turunan pertama terhadap x. Artinya kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi minus setengah minus 2h ya, tinggal h ya. Kita mendapatkan persamaan seperti ini. Oke ya. Nah sehingga kesimpulannya ya, kita mempunyai dua persamaan. Yang pertama turunan terhadap h, yang kedua turunan terhadap x ya. Turunan terhadap h begini, turunan terhadap x begini ya. Ini turunan terhadap h, maaf terhadap x ya, ini. Oke, ini turunan terhadap h ya. Oke ya. Nah, artinya dari dua ini ya, ya ini kalau saya pindah ke sini, ini saya pindah ke sini, maka kita punya dua persamaan ya. 1 min 2xh plus h pangkat h plus h kuadrat pangkat dalam kurung pangkat minus 3/2, ini sama dengan minus seper ya, maaf 1 per ini x min h dp dh ini ya. Ini pindah ke sini saja. Jadi yang ini pindah ke ruas kiri. Pun juga sama ya, yang h pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan 1 min 2x plus h kuadrat dalam kurung pangkat minus 3/2 sama dengan seper h ya dp dx. Oke, kita dapat dua ini ya. Jadi ini sama ya, ini sama ya, 1 min 2xh plus h kuadrat pangkat minus 3/2 ini sama dengan ini sama. Oke, nah artinya kita dapat begini sekarang, sehingga bisa kita tuliskan ya, seper xh tadi ya, ini seper xh ya, ini seper h. Oke, jadi seper xh dp dh sama dengan seper h dv dx. Sehingga yang ini saya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi seperti ini. Oke, ini seperti ini.
Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, artinya yang ini dpdx ya, dpdh ya. Kita sudah dapat tadi dpdh seperti apa. Nih. Nah, ini. Nah, ini. Ini dpdh. Ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Kemudian dpdx yang ini. Ya. Artinya oke ya, dpdh yang ini kemudian tetap sama dengan x min h per h tetap, kemudian dpdx ini. Ya. Jadi dpdh yang ini sigma yang tadi yang suku sebelah kanan, sementara dpdx seperti ini. Nah, artinya ini proses penjabaran biasa atau ekspansi biasa ya. Ini tetap dari sini menjadi sini tetap ya. Sigma dari L sama dengan 0 sampai tambah hingga L P Lx kalikan H pangkat L min 1 sama dengan ini X dibagi H min 1 ya. Dari sini menjadi sini ya. X min H dikurangi 1, kemudian ini sigma PL aksen X ya, H pangkat L. Oke. Kemudian ini tetap ini sama dengan kita jabarkan yang ini ya. Jadi ini ada X PL aksen X H pangkat L, karena ini ada faktor pembagi H di sini, maka H pangkat L min 1. Jadi ada ini ada di bawah ya, artinya H min 1 ya. Sehingga ada di sini. Oke. X tetap ya, X masuk ke sini. PL aksen X H L min 1. Dikurangi ini 1 ya. Sehingga tetap begini. Oke. Nah, artinya kemudian kita dapat persamaan seperti ini. Ya sama ya, kita akan melakukan persamaan indeks untuk pangkat ya atau superkrisnya. Jadi karena ini H pangkat L 1, ini H pangkat L 1, ini H pangkat L, sehingga ini akan kita jadikan, kita ganti L ini menjadi L min 1. Nah, sehingga ini saya ganti menjadi L min 1. Nah, sehingga yang ini pun juga otomatis ganti. Ini sama dengan cara-cara sebelumnya ya, berubah menjadi L min 1. Oke. Dan seterusnya begini. Kita hanya ini pangkatnya sama, H pangkat L 1, H pangkat L 1, H pangkat L 1. Nah, sehingga sama ini kita coret, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi L PLX sama dengan X P aksen ya, PL aksen X dikurangi PL min 1 aksen X ya. Ruang pertama terhadap X, ruang pertama X. Dan ini kalau dicek tadi ya, ini adalah persamaan referensi yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, bagaimana membuktikannya? Sama ya. Jadi kita melakukan proses dari generator fungsi Lisandre, kemudian kita turunkan terhadap H maupun terhadap X. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pertemuan terakhir, dan insya Allah hari Senin pekan depan kita akan masuk ke UTS. Sebagaimana yang saya sampaikan di grup WA, nanti akan saya sampaikan mungkin sekitar 1 jam ya sebelum ujian atau sebelum jadwal UTS dimulai. Silakan standby. Nah, karena ini tidak mungkin kita berikan lembar jawaban ya, silahkan siapkan lembar jawaban sendiri ya. Silahkan siapkan lembar jawaban sendiri yang mungkin sudah ditulis identitas ya, nama, terutama nama dan nomor induk mahasiswa atau NIM ya. Sekali lagi Senin adalah jadwal UTS, jadi silahkan standby masing-masing di tempat masing-masing. Kurang lebih 1 jam sebelum jadwal silahkan siapkan ya lembar jawaban sendiri-sendiri ya, dan tuliskan nama dan NIM ya. Nah, nanti tesnya seperti apa, detailnya seperti apa nanti akan saya sampaikan ya, dan ya insya Allah akan memudahkan semuanya. Kemarin ada pertanyaan bagaimana kalau kuotanya habis ya, insya Allah ini tidak akan terlalu banyak makan kuota internetnya. Saya kira itu. Semoga sukses UTS-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah ya. Stay at home itu lebih baik ya. Mungkin sekali mungkin perlu keluar belanja atau beli makan, silahkan gunakan masker dan segera kembali ke kos ya. Dan segera beritahu temannya ya, kalau beritahu sahabatnya atau beritahu siapa teman-teman kosnya jika ada gejala-gejala yang ya dari yang sangat ringan saja ya, mungkin pilek, batuk dan atau
sakit tenggorokan. Ya. Oke, semoga sukses, jaga terus ya. Sementara ini kita melawan wabah COVID-19, sehingga kita butuh kerjasama kita semuanya, ya, social distancing dan juga physical distancing. Oke, semoga kita semuanya terus sehat walafiat, ya, dan terus untuk saling beri kabar, terutama kepada orang tua di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.